Sekali lagi boleh lihat kanan kirinya, ajak bertepuk tangan bersama-sama. Mari sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Katakan mari, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, katakan, oh saudaraku dan kau saudariku, ya Tuhan cinta dan mengasihimu. Katakan, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk kanan kiri sekali lagi, oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam, sekali lagi katakan, oh saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam, sekali lagi Revival Bible Study katakan, oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, Kau jadi sumber kehidupan kami. Dan kami mau katakan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami hamba-hamba-Mu datang bersama-sama Tuhan. Kami naikkan syukur kami sebab Tuhan pilih kami, Tuhan yang perlengkapi kami Tuhan sampai hari ini. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, kami naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Kami datang bawa syukur, kami datang bawa sembah. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu. Kami nyatakan Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Mari angkat sembah-Mu sekali lagi saudara, sembah Dia. Kami tinggikan, kami agungkan. It's all about you. Semua tentang kebaikan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan sembah, kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Tuhan. Kami hidup mau senangkan Engkau, kami hidup mau layani Engkau, Yesus Tuhan. Sungguh tiada yang lain. Oh,
Terima kasih Tuhan. Mari temukan kami yang datang, membawa hati kami untuk mempersembahkan hidup kami jadi persembahan yang berkenan bagimu Tuhan. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari panggil namanya Yesus, Dia kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang selamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlukan anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan selama ku hidup bagimu, mataku tetap, kami katakan, kami mau pandang Engkau Tuhan. Dan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari hamba-hamba Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kami katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan dunia tak bisa, ini pernyataan kami Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami berikan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar malam hari ini semuanya tentang Tuhan, tentang kemuliaan, kebesaran, perbuatan besar bagi kami. Tuhan yang pilih kami untuk melayani sampai hari ini. Terima kasih buat kekuatan, sukacita yang Tuhan terus tambahkan dalam hidup kami. Dan kami menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita bersama-sama belajar malam hari ini bersama hambanya Bapak Pendeta Esra Soru, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Daniel untuk memberikan sepatah dua patah kata dan menyambut. Kami persilakan Pak. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan saya selaku gembala di tempat ini mengucapkan selamat datang bagi rekan-rekan, hamba Tuhan, anak Tuhan yang mau bertumbuh dalam kasih karunia serta pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus melalui narasumber hambanya Bapak Pendeta Esra Soru yang atas kehendak Tuhan ya hadir di tempat ini. Luar biasa beliau dari tempat yang jauh, dari Kupang, dan jadwal yang begitu padat tetapi kemurahan Tuhan bisa hadir bersama dengan kita dan mengajar kita. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC atau WL. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali kepada Bapak Saudara. Baik, sekali lagi kita juga akan memberikan tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Yosuayan. Sekali lagi kita sambut untuk memberikan kata sambutan Pak. Kalau saudara sering nonton Ngobras ya beliaulah MC-nya, moderatornya, dan yang suka kasih pertanyaan yang susah-susah sama Pak Esra pastinya. Silakan Pak. Bukan cuma Ngobras tapi kita juga terima bordir saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tak kenal maka tak sayang, yang belum kenal perkenalkan nama saya Yosua Yan Herianto, panggilannya Yosua, nama panjangnya sebetulnya Yosua Uwa saudara. Puji Tuhan, ini luar biasa sekali sebuah kolaborasi, kolaps yang mendadak tetapi akhirnya kejadian. Dan dari ngebakmi ngobrol pagi bersama Pak Daniel akhirnya jadilah acara ini. Dari pagi, malam sebelumnya sama Pak Esra cuman tektokan gitu, Pak saya masih sempet nih dari Papua mampir ke Surabaya, gimana kalau ke Jakarta? Kita bikin Pak gitu. Karena saya percaya, saya ngelihat, saya ngikuti, cuman melihat dari sosial medianya, ngobrol juga sama Pak Ferry, Chandra juga yang pernah ke sini, kehausan, kerinduan akan pengajaran, saya percaya ini menjadi pilar dari gereja ini. Karena gereja tanpa satu pengajaran yang benar akan kebenaran firman Tuhan, hari-hari ini banyak penyesat di luar sana, ada begitu banyak pengajaran yang mungkin seakan-akan, sepertinya kita menuju ke sesuatu yang benar, tetapi tanpa kita sadari dasarnya bukan berangkat murni dari Alkitab. Tapi malam ini kami juga punya program bersama Pak Esra namanya Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Jadi sekalipun topiknya berat, kami hari ini lagi bahas tentang doktrin Allah Tritunggal, tetapi disampaikan dengan santai supaya lebih nangkep, lebih ngegong, lebih gampang gitu saudara. Bapak Ibu Saudara juga bisa ikuti dari YouTube Pak Esra Soru, juga dari RCC, itu Revival Community Channel, sebuah channel untuk pembelajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya malam ini bisa kejadian kolaborasi antara RCC Jakarta dengan TCC, gak jauh-jauh saudara ya. Revival dan transform, wah luar biasa. Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup orang percaya saudara. Dan ini bukan akhir, ini baru awal, nantikan episode selanjutnya. Sesuai judulnya hari ini, dialah sungai singa dari Yehuda. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi sebelum kita mulai. Kita nyanyiin lagu jadul sekali ini saudara. WL senior. Kita sekarang coba ngecek apakah ini petobat baru atau enggak. Kalau petobat lama pasti tahu lagu ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah singa dari Yesus, patahkan belenggu, bebaskan kita, dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku, kekuatanku.
katakan. Oh, pan umatnya. Sekali lagi sama-sama. Sambil ngingat katakan. Dialah singa dari. Sesuai judulnya hari ini saudara. Bebaskan kita. Gunung batu keselamatanku. Kekuatanku pada waktu lemah. Oh menara di waktu perang. Sama-sama. Oh dia pengpan umatnya. Sekali lagi sama-sama katakan dialah singa. Singa dari Yehuda. Bebaskan. Dia gunung batu keselamatanku. Oh, kekuatanku pada waktu lemah. Menara di waktu perang. Sama-sama katakan. Oh dia pengharapan umatnya. Katakan. Oh dia pengharapan. Oh dia pengharapan umatnya. Sekali lagi katakan lebih keras. Oh, di sisi mana suaranya katakan dia pengharapan umatnya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Pendeta Esra Soru. Silakan Pak Esra. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, shalom. Puji Tuhan bisa bertemu dengan saudara-saudara lagi ya. Mungkin ada sejumlah saudara yang baru ketemu hari ini, yang lain sudah beberapa kali ketemu. Puji Tuhan, juga ketemu sahabat sobat lama Pak Moses ya. Entah berapa lama tahun ya, belasan tahun mungkin ya. Ya, baru bisa bertemu lagi ya. Senang juga. Dan Pak Romi semangat sekali nih ya. Saya masih di bandara sudah telepon terus nih ya. Ya ini memang sebenarnya saya nggak ada rencana datang ke sini ya. Tapi ya ngobrol singkat-singkat akhirnya putuskan datang. Tapi ya tak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini ya. Kalau kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, maka dalam hal yang remeh sekalipun itu pasti ada dalam rencana Tuhan. Ya, kalau seekor burung pipit pun tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, ya, kamu rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya, itu remeh sekali, ya. Nah, apalagi hal-hal yang besar, hal-hal kecil saja terjadi dalam ketetapan Tuhan, apalagi hal-hal besar. Makanya saya bilang, kalau sehelai rambut saja tidak jatuh di luar kehendak Bapamu, apalagi kepalamu, ya kan? Ya, tidak mungkin jatuh itu ya. Nah, waktu saya orasi kebangsaan, ya, menghadapi para khilafah, saya bilang, ya, seekor burung pipit tidak jatuh di luar kehendak Bapamu. Burung pipit tidak jatuh di luar kehendak Bapamu, apalagi burung Garuda. Wah, merdeka, ya, merdeka. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar Alkitab santai. Itu apa singkatannya Pak Yos? Wah, belajar? Oh, belajar kebenaran sejati. Memang Pak Yos ini pintar bikin istilah. Ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami sekarang mau belajar firman-Mu. Kami sadar kami terbatas dalam pikiran, pengertian, pemahaman. Jikalau Roh Kudus yang telah mewahyukan firman-Mu sehingga ditulis oleh para penulis kitab suci, kiranya Roh yang sama memberikan iluminasi, penerangan kepada kami, singkapkanlah kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa memahaminya. Berikan hati kami sukacita di dalam belajar firman Tuhan. Supaya ketika kebenaran kami dapatkan, hati kami boleh bergembira karena Allah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan.
Kami sadar bahwa dosa bisa menjadi penghalang bagi kami di dalam belajar firman. Mohon pengampunan dan penyucian dari Tuhan supaya kami layak bersekutu dengan Tuhan, layak mendapatkan berkat-berkat rohani melalui firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, biar berilah kata-kata yang baik, suara yang baik, jalan pikiran yang baik untuk menjelaskan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang dikedepankan, bukan diri hamba-Mu atau pola pikir hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai untuk menunjang pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan boleh pakai semua dan jauhkan dari kerusakan, kemacetan, gangguan apapun, sehingga firman ini bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap belajar. Amin. Baik, seperti tema kita, nah saya mengajak kita untuk melihat Kejadian 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 ya. Nanti semua ayat yang ini sudah saya siapkan, saudara boleh lihat di slide-nya. Ya, mari sama-sama baca Kejadian 49 8 sampai 10. 2, 3. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama kan ada cerita bahwa Yusuf pernah memerintah sebagai Perdana Menteri di Mesir, dan Yakub ayahnya Yusuf bersama dengan anak-anaknya itu pernah pindah ke Mesir, tinggal di sana sampai masa tuanya ya. Dan di akhir dari hidup Yakub, Yakub itu sebelum meninggal dia sempat memberikan berkat atau juga semacam kutuk untuk anak-anaknya ya. Dan itu bisa kita lihat di dalam konteksnya. Kejadian 49 ayat 1. Coba lihat 49 ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan padamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub mau memberitahu apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya di kemudian hari ya. Lalu ayat 28, ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi ini berkat yang diberikan masing-masing anak Yakub dapat. Nah, khusus bagi Yehuda, ya bagi Yehuda itu yang di 8 sampai 10 ini yang sudah kita baca tadi ya. Nah, saya hari ini mau mengajak kita belajar dari nubuatan atau janji atau berkat yang diberikan Yakub kepada anaknya Yehuda ini. Nah, saya akan bagi ini menjadi beberapa bagian. Pertama, mari kita lihat soal arti dari nubuatan ini. Ini poin pertama yang kita bahas. Arti dari nubuatan ini. Nah, apa maksudnya nubuatan tentang Yehuda ini? Coba kita perhatikan ayat 10-nya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Berarti janji kepada Yehuda ini ada urusannya dengan kerajaan. Tongkat kerajaan. Kelihatannya ini berarti bahwa dari Yehuda atau dari suku Yehuda ini akan muncul pemimpin-pemimpin Israel. Akan muncul raja-raja Israel. Dari kata-kata tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Nah, karena
dari suku Yehuda muncul raja-raja atau pemimpin-pemimpin Israel, maka semua suku yang lain itu akan tunduk dan akan memuji Yehuda. Perhatikan ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Ya. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Mengapa? Karena dari Yehuda lahir raja-raja, lahir pemimpin-pemimpin Israel. Dan dari suku Yehuda muncul raja-raja atau pemimpin-pemimpin ternama yang akan bikin para musuh itu menjadi takluk. Dan Yehuda itu akan sangat kuat. Saking kuatnya maka digambarkan seperti seekor singa. Ya, perhatikan ayat kita lagi. Ada kata-kata, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Berarti dia kuat sekali. Musuh-musuh takluk di bawah tangannya. Ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa. Lalu di bagian akhirnya dikatakan, siapakah yang berani membangunkannya? Berarti ini Yehuda ini akan menjadi sangat kuat. Ya, sangat hebat. Saya akan berikan beberapa komentar tentang Yehuda ini. Mari kita pertama lihat Wycliffe Bible Commentary. Dia bilang begini, Yehuda adalah orang yang melanjutkan pengharapan Israel dalam dirinya. Tanpa memiliki hak kesulungan, martabat luar biasa, ataupun kekuatan rohani, dia akan tampil sebagai pemimpin yang berkuasa atas sebuah umat yang akan mengagumi dan memuji dirinya dengan penuh semangat. Dia akan ditakuti oleh musuh-musuhnya, sebab bagaikan seekor singa, dia akan terus mengejar mangsanya sehingga mencapai kemenangan. Kemudian setelah ia menyelesaikan tugasnya, dia akan kembali untuk beristirahat di dalam bentengnya di gunung sehingga dia akan sulit untuk dikalahkan. Dia akan memegang dengan kuat tongkat kerajaan yang melambangkan kekuasaan selaku seorang pejuang, raja dan hakim. Bangsa mana saja dapat berbahagia, aman dan terhormat jika Yehuda menjadi pemimpin dan pelindungnya. Ini luar biasa berkat buat Yehuda. Dari The New Bible Commentary. The New Bible Commentary, kepemimpinan gemilang atas Israel yang diberikan kepada Yusuf pada zamannya itu akan mengambil bentuk kerajaan di Yehuda dalam bangsa Daud. Dan oleh kecituan kemiliterannya, kebijaksanaan politiknya mengalahkan musuh-musuh Israel di segala penjuru. Ini kekuasaan yang besar. Lalu John Davis. Davis mengatakan, frase tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Ya, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Menyatakan bahwa suku Yehuda akan berhasil dalam peperangan. Dan keberhasilannya telah dicatat sebagai suatu catatan resmi. Inti nubuat Yakub adalah janji bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat 10. Tongkat kerajaan itu tentu saja merupakan lambang kekuasaan raja dan dalam bentuk yang paling kuno merupakan tongkat panjang yang dipegang tangan raja ketika berbicara kepada perhimpunan umat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa nubuatan ini menyatakan dari suku Yehuda intinya akan muncul raja-raja, akan muncul pemimpin-pemimpin Israel. Nah, tapi di dalam nubuatan ini juga, nubuatan ini belum selesai. Jadi pertama-tama nubuatan itu mengatakan bahwa dari Yehuda akan muncul raja-raja, pemimpin-pemimpin. Tapi nubuatan itu belum berhenti di situ. Ada yang lebih menarik di ayat 10. Ya, perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Ya,
Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Nah, kata-kata yang saya garis bawahi ini agak sedikit sulit untuk dipahami. Mengapa sulit dipahami? Karena kalau kita menyelidiki terjemahan-terjemahan Alkitab, sejumlah Alkitab memberikan terjemahan yang berbeda-beda soal kalimat yang terakhir ini. Ya, ada Alkitab yang menerjemahkan bahwa Yehuda akan berkuasa sehingga bangsa-bangsa lain akan tunduk dan memberikan upeti kepada Yehuda. Nah, ini kan kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang keturunannya akan memerintah selama-lamanya, bangsa-bangsa akan membawa upeti dan sujud dengan takluk di hadapannya. Bangsa-bangsa akan membawa upeti. Di dalam Contemporary English Version, ya, sampai bangsa-bangsa tunduk kepadanya dan datang membawa upeti. Itu ada terjemahan Alkitab seperti itu. Tapi ada Alkitab yang menerjemahkan bahwa tidak ada urusan dengan upeti. Tapi ini berurusan dengan akan datangnya seseorang yang berkuasa. Nah, ini seperti yang dalam terjemahan baru kita kan. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Itu terjemahan baru kita. Dalam versi NIV, New International Version, ya, dikatakan until he comes to whom it belongs. Sampai dia yang mempunyainya datang. Atau DRB. DRB sampai dia yang diutus datang. Yang tadi urusan dengan upeti. 2 terjemahan itu. 3 terjemahan ini tidak ada urusan dengan upeti, tapi urusannya dengan seseorang. Ya. Tapi ada Alkitab yang tidak mentranslate, tapi mentransliterasi. Ya. Mentransliterasi itu artinya tidak menerjemahkan kata itu, tapi tetap mempertahankan istilah aslinya. Sama itu contohnya gini, langit dan bumi boleh lenyap tapi satu iota, itu iota tuh sukar diterjemahkan karena itu kan huruf, ya, iota bahasa Yunani, abjad Yunani iota yang setara dengan yod dalam bahasa Ibrani itu tidak diterjemahkan. Jadi langsung saja ditulis iota, itu namanya transliterasi. Nah, ada sejumlah Alkitab yang tidak mau terjemahkan itu, mempertahankan istilah aslinya. Coba kita lihat terjemahan lama. Ya. Bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda dan pemberian hukum pun tidak dari antara kakinya sehingga datang Silo. Silo. Ya. Versi King James. Ya. Until Silo come. Sampai Silo datang. Ya, sampai Silo datang. Nah, saya tidak tahu mengapa ada terjemahan Alkitab yang menerjemahkannya secara berbeda. Ya, mungkin sekedar pengertian kita ya, bahwa kita memang punya Alkitab terjemahan ada banyak. Indonesia juga cukup banyak, apalagi bahasa Inggris cukup banyak. Kenapa bisa ada terjemahan yang beda-beda? Itu karena ya namanya waktu satu lembaga membuat terjemahan dari satu bahasa, ya tentu saja terjemahannya tidak bisa terlalu pas, sama ya. Ada yang pas, ada yang bagus, ada yang meleset terjemahannya. Jadi terjemahan Alkitab bisa saja salah, ya bisa saja salah. Tak usah aneh dengan itu, karena pada waktu orang Islam menyerang hal itu juga, kalian juga Al-Quran juga sama saja. Ya gak lolos dari terjemahan, tidak ada dokumen kuno manapun yang kalau diterjemahkan bisa lolos tanpa salah sama sekali. Ya. Nah karena itulah maka kita perlu banding-banding terjemahan dalam studi Alkitab itu bagus. Ya. Barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dalam hati. Lalu di seminar pemuda ada pemuda tanya, Pak kalau kita lihat lalu suka saja sudah berzina, kita gak usah pacaran lagi. Kan bagaimanapun pacaran kan lihat mesti suka dulu kan. Berarti setiap orang yang pacaran tuh harus berzina dulu di hati.
Ya kan? Ya karena kamu baca terjemahan baru. Kalau kamu baca terjemahan lama, barang siapa melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatnya. Nah, bergerak syahwat itu apa? Ya, lihat Alkitab Indonesia sehari-hari. Barang siapa melihat perempuan dengan nafsu birahi, sesungguhnya ia sudah berzina dengan dalam hati. Jadi kalau lihat sekedar mengagumi tanpa nafsu, itu enggak berzina. Ya, nah itu contohnya saja. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Indonesia sehari bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap. Tapi kalau saudara lihat terjemahan lama, sekalipun engkau berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Lebih mengerikan dan sekedar gelap. Ya, lebih mengerikan dan itu lebih cocok dengan bahasa asli. Gait Salmafet itu lembah bayang-bayang maut. Nah, jadi kalau mau studi Alkitab tuh kalau punya Alkitab lebih dari satu terjemahan itu juga bagus. Ya, punya fisik mungkin susah ya, tapi kalau Bible program sekarang ini kan banyak ya. Apalagi bahasa Inggris kita bisa lihat macam-macam. Tapi ya kita juga harus berhati-hati karena belum tentu semua sama-sama benar. Nah, seperti kasus yang kita hadapi. Ada yang mengatakan ini urusan dengan upeti. Ada terjemahan yang urusan dengan akan datangnya seseorang. Tapi ada terjemahan yang hanya mengatakan sampai Silo datang. Tapi Silo apa? Silo itu apa? Tidak diterjemahkan. Ya. Nah, seorang penafsir namanya Derek Kidner, ya, dia bilang bahwa penerjemahan itu bisa berbeda karena diambil dari manuskrip Alkitab yang berbeda. Tapi ya menarik bahwa sampai Silo datang, itu bahasa aslinya begitu. Ya. Nah, pertanyaan kita ini Silo itu apa? Ya. Nah, Silo ini sebenarnya ada macam-macam arti. Silo itu bisa berarti ketenangan atau kesentosaan. Kalau seperti itu maka Yehuda akan berkuasa sampai datang ketenangan atau kesentosaan. Tapi Silo juga itu bisa berarti the peaceable. Orang yang menyukai damai. Sampai datang orang yang menyukai damai. Tapi Silo itu juga bisa berarti pembawa damai. Atau orang yang membawa damai. Jadi Yehuda akan berkuasa. Tongkat pemerintahan tetap pada kakinya. Sampai datang orang yang membawa damai. Sampai Silo datang. Saya berikan komentar dari Cale and the Leeds. Dia bilang begini. Kata Silo diturunkan dari kata salah. Yang berarti tenang, menikmati ketenangan atau keamanan. Silo tidak harus menunjuk pada tempat, tapi bisa menunjuk pada orang, manusia damai, atau pembawa damai. Nah, kalau ini artinya, maka nubuatan ini bisa berarti apa? Bisa berarti bahwa dari suku Yehuda akan muncul raja-raja, akan muncul pemimpin-pemimpin dan mereka akan sangat berkuasa sampai kedatangan seorang manusia damai. Atau kedatangan seorang pembawa damai, seorang yang membawa ketenangan, kesentosaan, di mana kalau orang itu datang semua bangsa takluk kepadanya. Ini nubuatan. Ya. Dan kalau dilihat kitab Kejadian ditulis oleh Musa 1500 sebelum Masehi, berarti ini nubuatan ini sudah 1500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, itu sudah sangat lama. Nah, sekarang kita akan melihat penggenapan dari nubuatan ini. Ini hal yang kedua yang kita bahas, penggenapan dari nubuatan ini. Kita sudah lihat nubuatannya, ya. Akan muncul raja-raja, pemimpin-pemimpin dari Yehuda dan suku-suku Israel akan hormat kepada suku ini. Dan nubuat ini betul-betul tergenapi di dalam sejarah. Pada zaman Musa, ya, Yehuda sudah menduduki tempat yang utama di antara suku-suku Israel.
Mereka lah yang mempunyai laskar terbanyak. Dari seluruh suku, Yehuda punya laskar terbanyak yang berjalan keluar pada peristiwa Eksodus. Keluaran itu ya. Coba kita lihat Bilangan 2 ayat 9. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka, ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Jadi waktu keluar dari Mesir, semua masing-masing dengan kekuatannya. Tapi yang paling banyak yang berangkat lebih dulu. Dan itu suku Yehuda. Ya, jadi dari keluaran Mesir itu Yehuda lah number one. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa memang mereka kelihatannya lebih maju daripada suku yang lain. Lalu setelah Yosua mati, yang pertama menyerang Kanaan itu orang Yehuda. Waktu penaklukan Kanaan. Mari kita lihat Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya, tangan suku Yehuda. Jadi mereka tanya Tuhan, siapa yang maju duluan? Tuhan bilang Yehuda maju. Berarti lagi-lagi Yehuda muncul sebagai number one. Ya, number one di antara orang-orang Israel. Pada zaman hakim-hakim misalnya, ya, hakim pertama Otniel itu asli dia bersuku Yehuda. Itu nampak dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9. Dan Otniel ini punya adik Kaleb. Dan menurut Yosua 15 ayat 13, Kaleb juga bersuku Yehuda. Jadi ini pemimpin, ya. Ini kan bicara pemimpin. Jadi hakim-hakim waktu keluar dari Mesir Yehuda, waktu menaklukkan Kanaan Yehuda. Waktu hakim-hakim memerintah Yehuda. Lalu Alkitab mencatat ada perang saudara di antara suku-suku Israel melawan suku Benyamin. Ya, yang dalam hakim-hakim itu. Dan dalam perang saudara melawan suku Benyamin itu, coba lihat Hakim-Hakim 20 ayat 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lebih dahulu. Wah, nah jadi Tuhan memang mau Yehuda lebih dulu. Kenapa? Karena itu janji, nubuatan. Yehuda akan menjadi terdahulu, menjadi pemimpin. Maka Tuhan dalam kasus-kasus itu menentukan Yehuda harus lebih dulu. Selanjutnya, mari kita lihat 1 Tawarik 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku ini Daud, dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Dia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Artinya apa? Artinya Daud itu memang suku Yehuda. Tadi dalam nubuatan itu bahwa pemimpin-pemimpin raja-raja itu datang dari Yehuda. Dan sekarang Daud jadi raja Israel. Dan jelas Daud berasal dari suku Yehuda. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan Daud itu kan raja kedua. Bagaimana dengan Saul? Kan Saul raja pertama. Tapi Saul bukan suku Yehuda. Saul itu suku Benyamin. Kenapa? Kok ada raja bukan dari suku Yehuda? Karena urusan Benyamin itu kasus khusus, urusan Saul itu kasus khusus. Tuhan belum mau kasih raja, ya. Tapi Israel menuntut jadi raja. Harus punya raja. Tuhan sudah kasih tahu Samuel, beritahu mereka konsekuensi kalau punya raja. Setelah diberitahu konsekuensinya, mereka tetap nekat harus dapat raja. Akhirnya Tuhan bilang, sudah ambil Saul aja. Dan kita tahu bahwa ternyata Saul bukan orang percaya sungguh-sungguh kan. Ya, Saul pada akhirnya ya justru lebih merusak Israel ketimbang membangunnya. Jadi ingat baik-baik itu. Pada waktu orang ngotot minta Tuhan, Tuhan bisa kabulkan. Untuk menghukum. Ya.
Itu mungkin kayak Jakarta. Ya. Tuhan bisa kasih pemimpin yang jelek sebagai bentuk hajaran kepada mereka yang terlalu ngotot paksa. Ya, karena itu kalau doa jangan paksa Tuhan. Karena kalau Tuhan sampai kabulkan, itu artinya bencana. Ya. Kadang-kadang justru ketika Tuhan tidak mengabulkan, itu justru berkat. Itu berkat. Ketimbang mengabulkan justru bencana. Makanya saya bilang, kita mesti bersyukur. Karena punya Tuhan yang bisa menjawab dan mengabulkan doa. Sekaligus punya Tuhan yang mampu untuk tidak menjawab dan tidak mengabulkan. Karena ada Tuhan, ada tuan-tuan, ada ilah-ilah yang tidak mampu menolak. Itu bahaya. Dalam mitologi Yunani misalnya ada Dewi Aurora yang dari kalangan dewa main ke bumi lalu ketemulah seorang pemuda tampan bernama Titorus. Ya. Lalu jatuh cintalah Aurora kepada Titorus. Mau kawin tapi ini dari kalangan dewa-dewa, ini manusia biasa. Dan dari dewa-dewa itu kekal, tidak mati. Sedangkan Titorus ini manusia biasa yang mati. Lalu dia menghadap dewa kepala dan minta bapaknya supaya bisa. Berikanlah, saya mau kawin dengan Titorus. Tapi dewa kepala tidak bisa. Karena kita itu kekal, sedangkan manusia itu mati. Lalu Aurora bilang, tapi dengan kuasamu bukankah engkau bisa membuat Titorus itu tidak mati? Didesak, akhirnya dewa tidak bisa menolak. Dan mengabulkan permohonan Aurora. Sampai diberikanlah hidup kekal, tidak bisa mati buat Titorus. Sehingga akhirnya kawinlah Aurora dengan Titorus. Dan mereka menjalani hidup rumah tangga mereka. Tapi ingat, Titorus tidak bisa mati lagi. Yang dia minta supaya diberikan hidup kekal, diberikan. Sayangnya dia lupa minta awet muda. Akhirnya makin hari Titorus makin tua, makin menyusahkan sampai tidak bisa jalan lagi. Tidur, makan, bangun, buang air di tempat tidur. Tapi tidak mati-mati juga. Hari itu Aurora sadar bahwa pemberian jawaban terhadap permohonannya bukan berkat, tapi bencana. Ya, jadi anak Tuhan harusnya adalah kalau minta pada Tuhan, jangan kehendakku jadi, kehendakmu jadi. Dan kalau Tuhan bilang tidak, maka bersyukurlah. Saya kadang-kadang pikir gini loh. Yusuf itu di perjanjian lama dulu ya. Memang Alkitab tidak catat bahwa dia berdoa. Tapi dia sebagai orang percaya menurut saya dia pasti berdoa. Waktu dia masuk lubang sumur, kira-kira dia berdoanya gimana? Tuhan, keluarkan saya dari lubang sumur ini kembali ke rumah Bapa. Kalau dia paling-paling Tuhan jawab doanya, keluarkan dari lubang sumur kembali ke tangan Yakub, ya paling-paling tetap jadi anak Papa. Ya, habis itu dikeluarkan, dijual ke Mesir, jadi budak di rumah Potifar. Ya, jadi budak di rumah Potifar, pasti berdoa. Ya, pasti berdoa, tapi Tuhan nggak kabulkan. Kalau Tuhan kabulkan dia supaya lepas dari rumah Potifar, ya paling-paling jadi pengangguran di Mesir. Waktu difitnah istri Potifar, mau masuk penjara. Dia pasti berdoa, Tuhan lepaskanlah hamba-Mu dari penjara ini. Seandainya Tuhan lepaskan dia dari penjara, jadi apa dia? Ya, tapi Tuhan tidak kabulkan. Justru tidak kabulkan itulah ketemu juru minum, juru roti, dan ujung-ujungnya ketemu Firaun, lalu jadi Perdana Menteri. Dia menjadi Perdana Menteri karena ada begitu banyak doa yang Tuhan tidak kabulkan. Ya. Seandainya Tuhan kabulkan, gak jadi apa-apa dia. Karena itu, kalau Tuhan kabulkan doa bersyukur, Tuhan tidak kabulkan bersyukur juga. Ya, amin. Begitu. Dan jangan ngotot. Karena kalau ngotot Tuhan bisa lakukan sama seperti Israel ini. Ya. Sama seperti Israel. Kasih raja yang buruk, yang sebenarnya bukan raja sesuai dengan nubuatan yang akan turun dari Yehuda. Tapi setelah Israel dihajar dengan raja yang jelek dan Saul lengser, maka Tuhan memberikan seturut dengan nubuatan itu, yakni dari Yehuda, dan dia berikan Daud. Dari Daud, lalu Salomo. Sudah pasti kalau Salomo anak Daud, maka pasti dari suku Yehuda juga. Nah,
dalam nubuatan kepada Yehuda dikatakan Yehuda akan berkuasa sampai Shiloh datang. Sampai datang Shiloh, seorang manusia damai atau seorang pembawa damai. Apakah ini sudah tergenapi? Siapa dia? Kelihatannya Salomo. Coba lihat 1 Tawarik 22. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Ini janji pada Daud ya. Keturunan Daud berarti dari Yehuda, Salomo kan. Jadi ini kan juga keturunan Yehuda. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Dia akan bernama Salomo. Dari nama Salomo saja sudah damai. Salomo, Salom, Salam, Salib, Salem. Ya, Salam. Itu saja sudah berarti damai. Dia akan diberi nama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Ayat 10. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Itu Salomo. Berarti cocok ya gambarannya tentang akan datang manusia damai. Atau Shiloh itu. Jadi Shiloh yang dijanjikan dalam Kejadian 49. Nubuatan terhadap Yehuda itu adalah Salomo. Tapi kesimpulan itu langsung runtuh. Kalau kita tahu kisah selanjutnya yang terjadi apa? Justru ketika Salomo mati, malah kerajaan Israel pecah. Ya, kita tahu dari sisi sejarah, kerajaan Israel, begitu Salomo mati, Israel jadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Pecah bagi dua. 10 suku di sebelah ikut Israel. 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin. Di sebelah suku Yehuda. Maka Israel pindah pusat keagamaannya di Samaria. Sedangkan Yehuda tetap di Yerusalem. Belakangan karena orang-orang Samaria, orang-orang Lewi tidak punya suku, punya tanah. Maka mereka bergabung ke Yehuda ini. Dan kita lihat juga dari sisi sejarah, datang bangsa Asyur menghabisi 10 suku ini, ya, dan dibuang tidak pernah kembali lagi. Ya kan? Hilang, suku Israel yang hilang. Entah hilang di mana. Orang Batak Toba bilang mereka itu adalah keturunan Israel yang hilang. Di NTT ada orang Rote bilang mereka keturunan Israel yang hilang. Kemarin saya dari Papua, ya itu juga mengklaim karena mereka ada suku namanya suku Dani. Suku Dani dan mereka anggap itu suku Dan. Ya, maka keturunan Israel. Bahkan di Papua tuh berdiri satu lembaga yang namanya Zion Kids. Dan mereka percaya bahwa mereka turunan Israel dan mereka sangat fanatik dengan Israel. Sangat fanatik luar biasa. Ya. 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 Ya, bahkan ada gereja yang mau dirikan gereja mau pasang bendera Israel. Dan bahkan mereka ya sejumlah orang-orang dalam pemerintahan itu mau dukung Israel dengan sumbang untuk pembangunan Bait Allah 3 Israel. Saya bilang itu ngawur dan orang Kristen gak boleh dukung pembangunan Bait Allah 3. Kenapa? Karena gini loh. Ya. Tuhan waktu sudah pernah nubuatkan kan. Ya bahwa satu hari Bait Allah itu akan hancur. Tapi sebelum itu pada waktu namanya Bait Allah ada pelatarannya, ada ruang kudusnya, ada ruang maha kudusnya. Di antara ruang kudus, ruang maha kudus itu terbentang tirai. Dan di ruang maha kudus dianggap sebagai tempat Allah. Dan manusia tidak bisa masuk ke tempat Allah hanya melalui perantaraan imam besar. 1 tahun 1 kali bawa darah, percik.
maka sepanjang tirai itu masih ada, itu artinya jalan kepada Allah masih tertutup. Karena itu begitu Yesus mati, dia robek tirai bait Allah itu, robek bagi dua dengan korban darah. Artinya jalan kepada Allah yang tadinya masih tertutup, sekarang melalui kematian Kristus sudah dibuka. Sekarang kalau bait Allah 3 didirikan, kira-kira orang Yahudi gantung kembali itu tirai atau tidak? Pasti gantung kembali kan? Dan kalian orang Kristen dukung. Itu berarti apa yang Yesus sudah pernah robek, kalian tutup kembali. Itu bagaimana itu ya? Tapi memang mereka fanatik. Pemda Papua itu kan mempunyai anggaran khusus dari Pemda untuk membiayai pendeta-pendeta ke Israel. Setiap tahun. Ya bilang gak apa-apa ya, saya juga bawa orang ke Israel. Tapi saya hanya mau bilang saja. Israel itu ya dia punya keistimewaan historis. Tapi tidak punya keistimewaan rohani. Mengapa? Orang Islam kalau sembahyang istimewanya kan Mekah. Maka mereka kiblat ke Mekah. Orang Yahudi itu istimewanya Yerusalem. Makanya kiblatnya ke Yerusalem. Orang Samaria pusatnya di Nablus. Gunung Gerisim. Tapi Yesus bilang kepada perempuan Samaria. Ya akan tiba saatnya. Orang tidak menyembah di gunung di Yerusalem. Pusatnya orang Yahudi. Dan di gunung ini Gerisim. Akan tiba saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu tidak ada urusan yang bahasa roh. Itu urusan dengan Allah roh. Artinya Allah tidak dibatasi tempat. Tidak bisa kau kurung Allah di Yerusalem. Tidak bisa kau kurung Allah di Gerisim. Allah itu roh. Siapa menyembahnya dalam roh dalam kebenaran. Artinya tidak dibatasi tempat. Kau mau kiblat ke sana, ke sana, atas guling terserahlah. Tuhan Allah ada di mana-mana. Maka tidak ada lagi tempat spesial kehadiran Allah bagi orang Kristen. Allah hadir di mana-mana. Ya. Nah kita bersyukur, Israel umat pilihan kita akui. Tapi kita juga umat pilihan. Dan saat ini kita diistimewakan. Ya, kenapa kita diistimewakan? Israel pernah menolak. Dan Tuhan ambil terang itu, kerajaan itu diberikan pada bangsa lain. Lalu dikatakan bahwa ya Israel akan dipulihkan sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Maksudnya apa? Orang-orang pilihan Allah ini kan ada di berbagai macam bangsa. Sekarang Allah masih tarik dulu. Kapan semua dari semua bangsa masuk, barulah giliran Allah memulihkan Israel lagi. Sepanjang ada satu umat pilihan dari bangsa lain belum masuk, Israel belum bisa dipulihkan. Jadi disitulah Israel nomor akhir. Disitulah berlaku yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Jadi justru sekarang ini proyek Allah itu adalah bagi bangsa lain. Setelah bangsa lain selesai, giliran Allah berurusan dengan Israel. Kenapa berurusan dengan Israel lagi? Karena janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub belum selesai. Tapi kita ini lebih berharga loh. Ya, lebih berharga. Karena kita diistimewakan. Itu di 1 Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, itu khusus Israel. Tapi ternyata itu diambil, lalu diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, jadi artinya kan habis juga itu kan 10 suku itu. Bangsa Yehuda juga sudah lihat pengalaman Israel yang hancur, tapi mereka juga tetap menyembah berhala. Akibatnya apa? Ya habis juga. Di tangan Babilonia. Dan sejak itu, Israel atau Yehuda tidak pernah lagi berkuasa. Kenapa? Karena mereka akhirnya dikuasai Babilonia. Di bawah Nebukadnezar. Tapi setelah Babilonia berkuasa luar biasa, tiba-tiba muncul sebuah kerajaan, perpaduan dua kerajaan, yaitu Media Persia. Media Persia bergabung di bawah Raja Kores, lalu menaklukkan Babilonia. Habislah Babilonia, sekarang Persia berkuasa. Tadi Israel atau bangsa Yuda takluk di bawah Babilonia. Sekarang Babel hancur, mereka ganti penguasa, takluk kepada Persia. Nggak merdeka-merdeka juga. Ya, Persia menjadi besar. Tapi sementara Persia besar di timur dan mulai bergerak ke barat, muncullah sebuah kerajaan lain di barat yang mau bergerak ke timur. Itulah Alexander Agung dengan Yunani, dia asli Makedonia, lalu
berkuasa atas Yunani. Karena ini mau bergerak dari Yunani mau bergerak ke timur, Persia mau bergerak ke barat, bertemulah dua kerajaan besar. Maka peranglah Persia melawan Yunani dalam pertempuran besar. Pertempurannya panjang, tapi yang paling seru yaitu angkatan lautnya. Yang baku sikat di sebuah teluk yang namanya Teluk Marathon. Dalam perang itu angkatan laut Yunani menaklukkan Persia. Lalu seorang tentara Yunani langsung lari dari Teluk Marathon non-stop menuju ke Athena mengabarkan kemenangan. Sejak hari itu lari jarak jauh non-stop disebut lari maraton. Yunani berkuasa. Maka Yunani berkuasa, sekarang giliran bangsa Yehuda dan Israel pindah lagi ditaklukkan Yunani. Ya, ditaklukkan Yunani. Nah, tapi ternyata Alexander yang Agung yang begitu hebat mati muda. Umur 33 tahun mati. Akibatnya kerajaannya yang besar dipecah bagi 4. Untuk 4 jenderalnya. Nah, rupanya sudah bagi 4. Tapi mereka perang di antara mereka tidak habis-habisnya. Terutama Mesir dan Syria. Yang akhirnya melahirkan Antiochus Epiphanes itu. Ya. Nah, sementara itu sudah berkuasa. Sudah makin lama karena perang saudara makin lemah. Saat itulah kekuatan Roma muncul lagi. Ya, kekuatan Roma muncul lagi. Singkat cerita menaklukkan Yunani. Romawi berkuasa. Maka Israel pindah lagi di bawah Roma. Maka begitu masuk perjanjian baru, Roma yang berkuasa. Nah, Roma berkuasa. Hanya dikasihlah raja wilayah seperti Herodes. Ya, tapi kekuasaan dipegang oleh para prokurator Roma yang banyak. Salah satunya yang terkenal adalah Pontius Pilatus. Ya. Tapi kita lihat juga nanti pada saat Yesus hidup di dunia, lahir di dunia, Roma sedang berkuasa. Israel sedang berada di bawah Romawi. Tapi nanti setelah itu kan terjadi lagi pemberontakan. Berujung pada tahun 70 di bawah putranya Vespasianus, yaitu Jenderal Titus, habisi lagi bangsa Yahudi. Maka Yerusalem dan itu habis rata dengan tanah lalu dilempar ke segala macam bangsa. Yerusalem berpindah-pindah kekuasaan. Pada waktu Donald Trump mau pindahkan ibu kota kedutaan Amerika di Yerusalem kan heboh besar tuh. Saya bahas Yerusalem, Yerusalem. Saya khotbah 2,5 jam. Ya. Saya bahas sejarah Yerusalem dari awal sampai akhir pergantian kekuasaan. Dan ternyata memang banyak yang berkuasa. Dan bangsa Yahudi hilang total, diserahkan ke seluruh bangsa. Ya, seluruh bangsa baru kumpul kembali 1948. Nah, tapi apakah sudah ada damai? Ternyata sudah kumpul juga, damai tidak ada juga sampai ini hari. Perang-perang terus. Yerusalem kota damai, tapi tidak ada damai sampai hari ini. Kalau begitu, tadi kelihatannya Salomo itu Silo yang dijanjikan. Dari ayat yang kita baca tadi kok kelihatannya dia. Tapi ternyata kita sudah bikin kesimpulan. Kesimpulannya harus kita tarik. Ternyata bukan Salomo. Karena justru pasca Salomo. Ini Yehuda akan berkuasa jadi raja-raja, jadi pemimpin dunia. Bangsa-bangsa takluk. Tapi ternyata sejak Salomo mati. Justru Israel yang ditaklukkan bangsa-bangsa dan tidak pernah berkuasa. Kalau begitu, sang Silo itu pasti bukan Salomo. Ya. Kalau begitu, siapa Silo itu? Siapa manusia damai, pembawa damai dari suku Yehuda itu? Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. The Prince of Peace. Raja damai. Dan ini pasti Yesus. Insan Moko Ginta bilang, Pendeta Esra Soro tidak mengerti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau lihat ayat itu, sebab seorang anak telah lahir. Itu dikatakan Yesaya. Berarti anak itu telah lahir zaman Yesaya. Kalau itu merujuk pada Yesus, harusnya dikatakan sebab seorang anak akan lahir.
Seorang putra akan diberikan, bukan telah diberikan. Ini menunjukkan pendeta Ezra Soru tidak tahu bahasa Indonesia. Saya bilang begini, sebelum tuduh saya tidak tahu bahasa Indonesia, sabar dulu. Ya, kalau mau tafsir Alkitab dengan benar, ya, memahami Alkitab dengan benar, jangan pakai otakmu di tahun 2021 ini di Indonesia untuk mengartikan apa yang ditulis ribuan tahun yang lampau di Israel sana. Karena pola pikir bisa berbeda. Ya, kita waktu saja, kita kan pergantian tanggal tuh pukul 00. Orang Yahudi pergantian waktu tuh pukul 6 sore. 6 sore itu ganti hari. Itu aja sudah beda. Ya. Makanya itu orang seperti Ahmad Deedat. Menurut Alkitab, menurut nubuatan Yesus, anak manusia akan seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikianlah anak manusia akan berada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Mari kita hitung 3 hari 3 malam itu berapa? 1 hari 24 jam. Ya, maka 3 hari 3 malam mestinya berapa jam? 72. Ya. Nah, Yesus mati jam 3 sore, bangun jam 6 pagi. Itu tidak sampai 3 hari 3 malam. Itu cuma 1 hari 2 malam. Iya, karena dia hitung pakai cara orang Indonesia hitung. Iya, bahkan sebenarnya dalam Indonesia pun hitung tidak selalu begitu kok. Saya pernah masuk hotel jam 10 malam. Keluar jam 2 siang berikut. Begitu keluar, mereka tagih 2 hari. Bayaran 2 hari. Saya 2 hari bagaimana? 1 hari 24 jam. 2 hari 48 jam. Coba kau hitung dari 10 malam sampai 2 pagi. Oh, tidak bisa Pak. Ya, begitu Bapak masuk jam 10 malam itu sudah hitung 1 hari. Harus check out jam 12. Begitu lewat 12 sampai jam 2 siang itu sudah masuk hari kedua. Biarpun hanya lewat 2 jam itu dianggap 1 hari. Orang Yahudi juga begitu. Biarpun tidak sampai 24 jam, sisa 3 jam di hari Jumat sore sampai jam 6 sore, hanya sisa 3 jam mereka anggap 1. Sepanjang hari Sabtu dianggap 1. Hari Minggu setengah hari dianggap 1. Oh 3 hari 3 malam. Itu cara berpikir mereka. Saya waktu masuk sekolah teologi pertama kali, lihat ada kawan datang. Saya tanya, kamu datang kapan? Kita datang kemarin. Kau datang dari siapa? Kita datang sendiri. Saya bingung. Kok kita datang sendiri? Kalau kita harusnya tidak bisa sendiri. Ya kan? Lama-lama saya sadar dia orang Manado. Jadi kalau omong saya itu kita. Oh, kalau mau memahami bahasa orang Manado, berpikirlah seperti orang Manado. Begitu. Ya. Pergi ke Medan, naik motor. Motor itu mobil. Yang disebut mobil itu namanya kereta. Jadi kalau datang dengan mobil namanya datang dengan kereta. Maka kamu datang dengan apa? Dengan kereta. Hai, kau punya kereta? Ya. Maksudnya kereta umum atau kereta pribadi? Kereta pribadi. Hebat, kaya sekali orang ini punya kereta. Mau terima atau tidak terima, itulah pola pikir mereka. Nah kita harus mengerti orang Ibrani dong cara berpikirnya. Kalau orang Ibrani bicara sesuatu yang di depan, belum terjadi, tapi pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Tidak ada peluang tidak terjadi, dianggap sudah terjadi. Coba perhatikan ya, saya kasih perbandingan. Yesus bilang, Abraham bapamu akan melihat hariku. Dan dia telah melihatnya. Pertanyaannya akan melihat atau telah melihat? Sesungguhnya akan datang. Ya. Dan saatnya telah tiba sekarang. Sesungguhnya akan datang tapi telah tiba sekarang. Itu bagaimana? Nah itu pola pikir mereka. Jadi seorang anak itu akan dilahirkan, akan diberikan. Tapi itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Tidak ada peluang tidak terjadi, dianggap sudah terjadi. Maka seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan. Lalu saya bilang jadi. Bukan pendeta Ezra Soru tidak tahu bahasa Indonesia.
Tapi Sanio Munir yang bodoh memahami budaya Yahudi. Begitu. Jadi ini pasti untuk Yesus, tidak ada lain. Karena saya bilang, kalau memang ini bukan Yesus, kalau saudara ikut yang TikTok saya pagi-pagi itu, saya ngomong ini ya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Jikalau Yesus hanya nabi, jawab saya, nabi mana layak menyandang penasihat ajaib? Nabi mana layak disebut El Gibor, Allah yang perkasa? Nabi mana bisa disebut sebagai Bapa yang kekal? Terjemahan sebenarnya bukan Bapa yang kekal, Bapa dari kekekalan. Bukan eternal father, father of eternity. Bapa, sang Bapa dari kekekalan. Maksudnya kekekalan itu bersumber dari dia. Nabi mana seperti itu? Raja damai. Kalau Yesus cuma guru, guru mana bisa seperti itu? Ini gak bisa, ini harus Allah ini. Ya. Dan dia disebut sebagai Raja damai. Mika 5 ayat 1, ayat Natal. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka dia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Kalau sudah lihat begini, nubuat Natal Yesaya 9 ayat 5, Mika 5 ayat 1, kayaknya memang Silo yang di Kejadian 49 itu ini orangnya. Nah, karena itu Ibrani pasal 7 bilang, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Sekarang mari bandingkan Wahyu Kejadian 49 dengan Wahyu 5 ayat 5. Saudara lihat Kejadian 49 nubuatnya. Yehuda adalah seperti anak singa. Seperti singa jantan. Seperti singa betina. Jadi seperti singa Yehuda. Tapi Wahyu 5 ayat 5. Ya, sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Itu Yesus. Maka sebenarnya Yesuslah yang dinubuatkan di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-9. Ini luar biasa. Bahwa itu berarti bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan dadakan. Itu rencana kekal Allah. Ya. Allah telah merencanakan jauh sebelumnya, bahkan di kitab pertama dari Alkitab kita. Sebenarnya sudah dipenuhi sejumlah janji tentang kedatangan Yesus. Yesus inilah yang menjadi raja di atas segala raja. Di mana seperti nubuat di dalam Kejadian 49 itu, semua bangsa di bumi akan takluk kepada dia. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan Filipi 2 ayat 10-11. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka inilah penggenapannya. Ya, inilah penggenapan dari nubuat itu. Sekarang, yang ketiga, Yesus sebagai pembawa damai. Karena Yesus adalah Silo itu. Maka sampai Silo datang, yang membawa damai itu datang. Itu berarti kedatangan Yesus memang untuk membawa damai. Ya, itu muncul dalam banyak hal. Kita sudah lihat ayat tentang Raja damai tadi ya. Dan pada waktu Natal yang pertama, para gembala melihat malaikat memuji Allah. Lukas 2 ayat 14. Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan Yesus juga berkata, Matius 11. Ya, tadi kan Silo itu juga berarti apa? Sentosa. Ya, sejahtera. Dan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan sentosa kepadamu. Kelegaan. Rest, istirahat kepadamu. Ya. Lalu di ayat yang ke-29. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya. Dan ada Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kuberikan padamu tidak seperti damai yang diberikan dunia.
Ada 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Berarti sebenarnya damai. Kristus itu Raja Damai. Kalau Kristus itu Raja Damai, maka dia pasti bikin proyeknya harus proyek damai. Ya, maka proyek dia itu adalah proyek damai. Nah, bikin damai apa saja si Raja Damai ini? Pertama, yang pertama damai antara manusia berdosa dengan Allah. Ya, coba lihat di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dia bilang, kita dulu waktu kita masih seteru. Berarti sebenarnya orang yang di luar Kristus itu musuh Allah. Ya, semua orang agama lain itu musuh Allah yang tidak percaya Yesus. Termasuk semua orang Kristen yang belum terima Yesus, hanya KTP-nya saja Kristen. Itu musuh Allah. Baru berdamai dengan Allah waktu dia ada dalam Kristus. Kemarin di Papua saya bilang begini, dengar baik-baik. Allah hanya mau berdamai dengan manusia di dalam Kristus. Dia tidak mau berdamai dengan manusia di luar Kristus. Di luar Kristus semua orang adalah seteru Allah. Musuh Allah yang layak dimurkai. Tapi dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri. Kalau begitu proyek damai yang pertama adalah bikin damai dengan di atas. Ya. Kedua, proyek kedua adalah damai di dalam hati. Ya, damai di dalam hati. Tadi ayat Yohanes 14:27. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Kita tahu damai yang sesungguhnya gak bisa dapat dari mana-mana. Ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ya, damai yang sejati itu hanya bisa diberikan oleh Kristus. Ya, ada kekosongan dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi dengan uang. Ada kekosongan dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi dengan kesenangan, harta, kekayaan. Ya, hanya Kristus. Kalau begitu itu proyek damai yang kedua. Yaitu tadi damai di atas, sekarang damai di dalam. Dan yang ketiga, damai di samping. Ya, jadi damai di atas dengan Allah, damai di dalam hati, dan damai di samping. Yaitu dengan sesama manusia. Ya, dengan sesama manusia. Kalau kita bahas akan panjang bagaimana relasi manusia, terutama 2 kelompok manusia yang dibicarakan dalam Alkitab. Di satu sisi ada orang Yahudi, tapi di sisi lain ada orang Yunani. Orang Yunani itu adalah perwakilan seluruh orang Yahudi, seluruh orang non-Yahudi. Dan itu tidak pernah bisa bersatu. Kita tahu orang Yahudi sangat fanatik dan menganggap orang non-Yahudi itu, pertama, mengapa Allah menciptakan orang non-Yahudi? Supaya tersedia kayu api buat api neraka. Mereka sangat ini. Tidak ada hukumnya saling menolong. Kita memang harus mengasihi sesama, tolong sesama. Tapi siapakah sesama itu? Sesama itu adalah sama-sama orang Yahudi. Non-Yahudi tidak. Kita harus menolong orang yang melahirkan. Tapi kalau perempuan yang melahirkan itu adalah perempuan non-Yahudi, tidak layak dibantu. Sampai kalau ada seorang Yahudi kawin sama non-Yahudi, mereka bikin upacara pemakaman buat dia. Dianggap sudah mati. Tidak ada hukumnya masuk rumah orang non-Yahudi. Apalagi makan di sana. Itulah sebabnya. Kalau saudara baca di Kisah 10. Ya, Petrus disuruh pergi ke rumah Kornelius. Itu kan perjuangan sekali. Kamu tahu bagaimana kerasnya hukum Yahudi. Tidak boleh makan bersama. Makan itu bersekutu. Tidak boleh. Itulah sebabnya juga Petrus itu sempat munafik kan. Begitu yang lain-lain tidak ada, dia makan dengan orang-orang non-Yahudi. Begitu ada, dia mengundurkan diri. Makanya di Galatia 2, Paulus menegur dia dengan keras. Ya, jadi memang pertikaian antara Yahudi dan non-Yahudi itu begitu besar. Tapi nanti, ya saya tidak ada di slide, tapi di Efesus 2 itu, dia telah mati untuk menyatukan kedua belah pihak. Artinya non-Yahudi dan Yahudi digabung.
di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi. Semua satu di dalam Kristus. Ya, kalau begitu di dalam Kristus orang-orang yang bertikai pasti berdamai. Salah satu partai garis kerasnya Yahudi itu namanya Partai Selot. Itu FPI-nya Israel, Yahudi. Mereka berjuang untuk melawan, mengusir pemerintah Romawi. Dan menurut mereka menanti Mesias datang supaya bisa menggulingkan Romawi. Tapi Mesias tidak akan datang kalau kita tidak mulai lebih dulu. Maka Partai Selot mulai lebih dulu. Kemana-mana bawa pisau. Dan orang Selot paling benci kaki tangan Romawi. Salah satu kaki tangan Romawi yang paling dibenci itu adalah pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu kaki tangan Romawi. Maka orang Selot memusuhi pemungut cukai. Di mana saja orang Selot ketemu pemungut cukai, pasti dibasmi. Tapi menariknya, Tuhan Yesus punya murid dua. Satu Simon orang Selot, yang satu Matius pemungut cukai. Saya pikir-pikir seandainya Simon orang Selot ketemu Matius di luar Kristus, pasti Matius sudah almarhum. Untungnya ketemu dalam Kristus. Jadi orang bertikai dalam Kristus berdamai. Anehnya sekarang orang sama-sama dalam Kristus tapi bermusuhan. Jangankan itu, sama-sama dalam gereja. Sama-sama pelayanan tapi bermusuhan. Kristus datang bikin damai dengan di atas, damai dengan di samping, dan damai di dalam. Itu proyek damai. Ya. Hari Minggu kemarin saya khotbah di gereja Papua. Kasih Natal. Dari Natal kita belajar prinsip kasih. Pertama, kasih itu action. Allah begitu mengasihi isi dunia, tapi tidak stop di situ. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti ada action. Begitu orang Samaria lihat orang yang dirampok itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tapi tidak hanya tergerak di hati. Habis itu tangan bergerak. Mengobati. Ya. Kasih itu action. Kedua, kasih itu rela berkorban. Allah punya anak hanya satu. Anak tunggal Allah. Itu pun dikasihi. Tapi itu diberikan dan diberikan untuk dibunuh mati. Itu menderita. Dan yang ketiga, kasih itu mau mengampuni. Kenapa? Karena waktu kita masih berdosa, ya, Allah sudah ambil inisiatif mendamaikan dirinya dengan kita melalui Kristus. Berarti sebenarnya dalam kasih itu ada penerimaan dan pengampunan. Maka yang masih punya musuh, yang masih punya calon musuh, ya harus membereskan sebelum ikut merayakan Natal tahun ini. Pada Andar Ismail menceritakan sebuah kisah menarik. Pada waktu Perang Dunia Kedua, bersiap-siaplah Jerman bertempur dengan Amerika. Dan semua siaga satu mau bertempur. Sementara mereka mau bertempur, tengah malam gelap buta, seorang tentara Amerika ingat, bukankah ini 25 Desember? Natal. Mau perang. Akhirnya sementara tegang, lalu beliau tarik suara. Silent night, holy night. Tentara Jerman juga Kristen. Begitu didengar, iya ya, Natal. Dia sambung, Heilige Nacht. Wih, Natal. Akhirnya mereka baku kontak karena ini hari Natal, kita gencatan senjata. Turunkan senjata semua, hari itu mereka merayakan Natal. Ibadah sama-sama, menyanyi sama-sama, pesta Natal sama-sama. Dan waktu makin hari makin larut, masuk tanggal 26 Desember. Komandan berteriak, Natal sudah selesai. Masing-masing kembali ke tempat. Perang dilanjutkan kembali. Kalau Yesus datang, dia Raja Damai, dia Sang Silo itu. Pasti ada proyek damai dalam hidup saudara. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan damai di hati. Yehuda, tongkat pemerintahan akan ada atas Yehuda. Lambang pemerintahan tetap ada di kakinya. Sampai Sang Silo yang berhak atasnya datang. Padanya takluk bangsa-bangsa.
Tuhan memberkati kita. Amin.